Ganteng terus. Ngejreng sih. Pagi. Selamat pagi, balik lagi di gelaran Bang Jamal. Ya, bangun jangan malas. Baik mitra Zaman Siar, sebagaimana janji kita pagi hari ini bahwa kita akan kedatangan tamu, yaitu ada acara talkshow pagi hari ini. Betul. Pagi ini Tera sama Bang Betot spesial banget udah kedatangan tamu dari Bea Cukai Bekasi Cikarang. Wes, ada dua narasumber langsung di studio Radio Gangga Bekasi. Udah seger banget nih Udah Bang. seger dong. Kalau Jam pagi-pagi 8 masih ya. sehat banget dong kalau pagi itu. Masih semangatnya masih full ya Bang ya. Masih full seperti kita, masih gacor ya. Iya. Langsung Re, jangan panjang lebar kita sapa, sudah ada siapa di studio kita Re? Selamat pagi Bu untuk Pak Undani. Asik. Selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Bekasi. Selamat pagi, disapa dong mitra Zaman. Selamat pagi juga mitra Gangga. Saya boleh pantun nggak? Boleh. Mic-nya deketin Pak, kalau mau pantun mic-nya pegang dulu, mic-nya geser dulu. Kalau pantun mic-nya geser dulu. Ya, coba silakan. Tolong dicakepin ya. Iya. Silakan. Bunga mawar, bunga dahlia. Cakep. Paling memikat di kala senja. Cakep. Apa kabar mitra El Gangga? Iya. Ya. Semoga makin sehat dan berbahagia. Iya. Amin. Nambah satu lagi nih. Satu lagi ya, boleh. Boleh Bang Dani. Dari Cikini ke Gondang Dia. Cakep. Cakep. Lagu nih. Belok ke Kemayoran lewat Pasar Baru. Ini Undani nih mau cerita Ya. biar gak jadi korban tipu-tipu. Iya. Beda ya. Iya. Kalau pagi beda Kalau vibes-nya pagi ya Bang biasa. ya. Lebih rame nih. Coba, sekarang sapa satu lagi. Sekarang kita sapa satu lagi. Kalau ini ngadu pantun lagi jadi palang pintu kita pagi-pagi. Oke, silakan Re. Ada siapa Re? Satu Iya, lagi. selamat pagi untuk Bapak Anugrahwan Christian Nataligara. Iya. Selaku Kepala Seksi Kepatuhan Internal Bea Cukai Cikarang. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Iya, selamat pagi, terima kasih. Salam buat Mitra El Gangga di baik. seluruh tempat yang bisa mendengarkan siaran ini. Betul. Semoga Betul. berbahagia selalu Amin. dan sukses di pagi hari ini. Terima kasih. Waduh, Tere sesuai dengan tadi pantunnya Bang Dani bahwa kita akan membahas cara jitu hindari tipu-tipu, ngobrol asik bareng Bea Cukai Bekasi. Waduh. Bekasi dan Cikarang Bang. Iya, kita harus tahu juga nih. Ternyata banyak oknum-oknum di belakang ini. Termasuk lu kayaknya Bang. Enggak. Kalau gue sama Bang Dani sudah CS. Jadi Mitra Zaman Siar selama 60 menit ke depan dari Asik. jam 8 sampai jam 9 Betul. kita bakal ngobrol-ngobrol seru, berbincang bersama Bea Cukai Bekasi dan Cikarang. Dan ini informasi yang sangat penting banget, Wah, Bang. sangat penting banget. Jadi wajib disimak, nggak boleh dipindahin gelombangnya. Iya. Jadi selama 60 menit ke depan Boleh. kita bakal bincang-bincang cara Iya. jitu hindari tipu-tipu bersama Bea Cukai Bekasi dan Cikarang. Dan juga Re, banyak pendengar El Gangga yang lagi di jalan juga menuju aktivitas. Iya. Nanti kita buka, kalau memang nggak paham dan harus bertanya, nanti kita buka link Iya. pertanyaan di 081118611003. Betul. Ke WhatsApp-nya El Gangga. Jadi Mitra Zaman Siar wajib banget pantengin. Kalau nggak tahu, kalau pengen tahu, Iya. dan ada yang wah belum mudeng nih gitu, bisa tanya-tanya langsung nanti kita Langsung. buka ya. Lain ininya Le, pertanyaan. langsung aja Re. Langsung aja cara kita tanya. jitu hindari tipu-tipu langsung Re. Iya, tapi sebelumnya nih Pak Undani sama Bapak Anugrahwan sehat hari ini? Oh, Sehat banget ya. Terima kasih. Sehat dan bahagia dong. apa seger begitu. Oke, gimana tadi perjalanannya ke El Gangga? Perjalanannya alhamdulillah lancar ya. Lancar ya. Lancar, kemudian udaranya juga segar. Waduh, karena masih pagi. Iya, Masih pagi. berbunga-bunga seperti hati kita. Mulai lah. Saya juga bibir saya udah menor banget. Udah menunggu kamu ya. Iya. Ya udah kita langsung aja ya untuk Mitra Zaman Siar. Mungkin untuk Bapak Undani atau Bapak Anugrahwan boleh siapapun yang pertama. Iya. Apa nih yang dimaksud dengan penipuan mengatasnamakan Bea Cukai? Nah, ini dia. Oke, Silakan, terima silakan. kasih. Baik. Mitra El Gangga sekalian yang kami hormati, dan pada saat ini kami ada di sini untuk menerangkan sedikit mengenai penipuan ya. Iya. Kenapa sering ada penipuan? Ya karena ini kaitannya dengan uang gitu. benar. Kalau sudah kaitannya dengan uang ya pasti ada modus-modus yang ingin dipakai sama orang lain untuk menggali keuntungan secara tidak sah gitu Iya. kan, begitu. Jadi kalau penipuan mengatasnamakan bea cukai itu adalah tindak pidana penipuan yang menggunakan atau mencatut nama bea cukai dalam melancarkan aksinya dengan maksud agar korban lebih percaya Iya. dan memudahkan pelaku mengintimidasi, memeras dan memaksa korban karena stigma yang berkembang di masyarakat terkait aparat penegak hukum. Iya. Iya. Ya.
yaitu memenjarakan, menghukum dan lain sebagainya dengan penggunaan nama bea cukai. Jadi penggunaan nama bea cukai ini akan sangat mempengaruhi psikologi korban sehingga ketika mereka dihubungi mengatasnamakan bea cukai, orang langsung agak-agak nanar kan begitu ya. Jadi Kaget gitu. ketika itu terjadi maka penipuan akan mudah dilakukan. Kalau singkatnya sih ada dua model penipuan ya yang mengatasnamakan bea cukai. Oke, pertama sebelum ke situ kita terangkan dulu. Benar. Iya, boleh Pak. Ini kaitannya kalau dengan bea cukai itu harus selalu dengan pengiriman barang dari luar negeri. Nah. Maksudnya ya. Jadi kalau ini Bapak Ibu misalnya atau kakak adik semua kiriman atau beli barangnya di Shopee atau di mana ya yang sifatnya lokal. Iya. Iya. Ya jangan ngomongin bea cukai. Kalau udah ada ngomongin bea cukai itu pasti udah penipuan. Oke. Jadi memang bea cukai itu yang menyangkut dari pengiriman luar negeri. Betul ya. Kaitannya begitu. Kalau dia lokal ya, kita cuma beli di dalam negeri aja, nggak ada urusan bea cukai di situ. Ada ya. Bahkan antar pulau pun juga ya, Pak. Betul. Nggak Nggak ada urusan yang Tidak bea ada cukai. urusannya. Kecuali kita beli dari luar negeri, yang platform luar negeri. Nah itu bisa kemungkinan memang ada dari bea cukai. Oke. Nah kalau modus ciri penipuannya ya, yang pertama modusnya pelaku berpura-pura jadi bea cukai, ya, dan melakukan penagihan disertai ancaman seperti pidana, misalnya, Pak, barangnya yang bapak beli ini terkait dengan aturan narkoba, Pak. Nah, misalnya seperti itu. Contohnya gitu kan? ya. Jadi dapat kami sampaikan bahwa atas barang yang tidak diselesaikan kewajiban kepabeanannya akan ditetapkan sebagai barang tidak dikuasai, barang dikuasai negara atau barang milik negara. Nah, bea cukai tidak menahan pemilik barang atau penerima barang kiriman. Syaratnya ya dia akan minta ini itu. Kan? Nah, ini modus yang kedua mungkin Pak Undan ini lebih paham. Kalau ini. modus yang kedua, nah biasanya mereka Kalau setelah Dani digeser nih kayaknya. korbannya terintimidasi, Iya. Oke. intimidasi pertama karena dia dapat tekanan dari seolah-olah pejabat bea dan cukai, mengatasnamakan bea dan cukai. Dia juga biasanya dikasih tenggang waktu nih. Kalau nggak dibayar dalam waktu berapa hari, berapa jam, nanti barangnya saya apakan, nanti orangnya saya kurung. Nah, itu proses-proses pressure, proses-proses penekanan psikologis itu adalah proses pengkondisian. Oke. Karena setelah orang panik, orang merasa harus doing something, dia sudah kehilangan nalarnya untuk berpikir secara lebih jernih. Dong. Iya, iya. Nah, mulailah mereka pengkondisian untuk melakukan transfer. Biasanya kalau mereka minta transfernya ke rekening pribadi, atau bisa juga ke rekening kayak model-model ya OVO, GoPay segala macam. Oke. Atau ada juga yang agak lebih canggih lagi, yayasan yang mirip-mirip namanya seperti yayasan bea cukai segala macam. Padahal faktanya adalah ketika kita misalnya harus melakukan pembayaran atas penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, seharusnya itu dibayarkan ke billing namanya. Transaksinya ada NPWP-nya. Ada prosesnya. Ada prosesnya dan tidak pernah bea cukai menghubungi orang atau meminta untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening orang. Itu tidak pernah. Jadi kalau misalnya memang Bapak Ibu, Mbak sekalian pernah ada ancaman seperti itu sudah 100% bisa dipastikan itu memang penipuan seperti itu. Iya, itu mungkin ciri-ciri yang kedua. Oke. Jadi kemarin juga sempat rame ya Pak ya soal barang yang dari luar negeri, Iya, betul. apa namanya ditahan dulu. Iya, viral itu. Viral ya. itu ya. Nah itu kalau tanggapan Bapak sendiri bagaimana Pak? Iya. Itu termasuk dalam modus penipuan juga atau bagaimana tuh? Ya, salah satunya juga itu. Dan bahkan setelah sekarang mulai agak mereda, berkembang juga tuh. Jadi kami misalnya kemarin menemukan beberapa akun di TikTok itu pakai nama bea cukai, mencatut foto bea dan cukai. Kemudian mereka menawarkan jasa berbagai hal untuk ini. Kalau barang Anda tertahan, hubungi kami. Ya. Kalau email Anda unlock, hubungi kami. Bisa kami bantu. Nah, seperti itu. Biasanya itu yang diambil itu adalah foto-foto dari internet, dari Google seperti itu. Nah, mereka padahal bea cukai tidak pernah menjadi dalam tanda kutip brokor untuk penyelesaian
penyelesaian formalitas pabean di sebuah kantor seperti itu. Wah, agak bahaya juga ya. Bahaya. Jadi Mitra Zaman Siar ini penting banget Iya, gitu. penting banget, Re. Jadi harus diedukasi juga nih masyarakat ya Pak ya, supaya tahu bahwa ternyata ada nih modus-modus penipuan seperti ini yang mengatasnamakan bea cukai. Dan ternyata Mbak Rere bukan hanya ada, bahkan banyak. Ini data kami nih tahun 2024 kemarin itu, April saja itu sudah 1980 yang menelepon ke Bravo Bea Cukai. Jadi ada peningkatan yang luar biasa. Misalnya kalau kita lihat di tahun 2008 selama setahun itu hanya 1.400, 1.500, kemudian 2020 ada 3.200. Kalau sekarang ini baru 4 bulan. Baru 4 bulan Baru aja. 4 bulan itu udah 1.000. Secara nasional itu Pak. Secara nasional. Itu mereka yang telepon. Oke. Kita tidak tahu mereka yang diam atau mereka yang sudah tertipu. Begitu juga kalau kita bicara uang. Bicara uang, ternyata dari tadi 1.980 yang menelpon ke Bravo Bea Cukai itu yang sudah transfer 2,2 miliar. Duit gede Mas Tuges. Duit gede ini. Lama nabungan itu. 2,2 miliar. Itu bukan uang kecil Pak, benar. Kemudian mereka yang konfirmasi, kemudian mengurungkan niatnya dan tidak jadi transfer, itu 3,1 miliar. Bayangkan, kalau ini sampai kejadian, ada konfirmasi ke Bea Cukai, paling enggak 5,5 miliar itu sudah ada di tangan penipu. Ya kan, ini memang modus operandi dan perkara-perkara yang tidak bisa kita anggap enteng, sangat merugikan masyarakat. Modusnya udah luar biasa ya modusnya. Merugikan masyarakat, merugikan dan merugikan citra bea dan cukai juga tentu saja. Kebelibet dah ngomong. Tapi bener ya, ini harus disampaikan, masyarakat harus melek dan masyarakat harus tahu nih Re, selama ini mana bea cukai asli, yang mana bea cukai penipu nih Re nih. Yang cuma nakut-nakutin doang ya Enggak, Pak. soalnya tadi Bang Dani bilang itu profilnya hampir sama Re, dia di TikTok semuanya di uploadnya sama, jadi orang taunya masyarakat itu bea cukai aja ya Dani ya, pastinya begitu. Iya, jadi mencoreng juga sebenarnya ya Pak ya. Coba Bang Dani sampaikan lagi biar masyarakat melek sekali nih. Bahwa ini lagi modus-modusnya nih. Modus-modusnya boleh Pak. Yang biasa digunakan nih oleh penipu. Betul. Oke, sebelum masuk ke modus tadi, ada baiknya ya nanti teman-teman pemirsa semua, ketika misalnya ada yang menelpon, ini sering kali terjadi itu kan melalui telepon. Telepon. Ya, karena kita tidak lihat mukanya, kita tidak tahu siapa orang. Jadi ini gampang banget kita digertak, lalu begitu digertak tadi ya itu hilang nalar tadi dibilang Pak Undani kan ya. Udah ketakutan duluan. Betul. Jadi makanya mereka tuh nggak akan langsung mendekati, langsung nelpon gampang gitu ya. Kadang-kadang modusnya ada berteman dulu atau bagaimana. Itu pastikan teman-teman Anda itu seperti apa gitu, supaya jangan mudah kita tiba-tiba ditipu orang kan. Oke. Nah, baru kita masuk nih ke modus. Biasanya modusnya bagaimana sih ini ya? Modus yang pertama itu yang sudah kami identifikasi dari berbagai macam peristiwa itu biasanya penjualan barang black market, jual beli online itu biasanya. Jadi biasanya ada informasi, ada barang nih X lelang tagahan bea cukai. Ada Pinson murah. Dia tuh beli tuh. Gampang tuh, begitu ada produk baru tuh, handphone baru tuh langsung masuk ke mereka. Benar. Karena mereka tahu secara pasar nih. Boleh nyebut merek nggak sih? iPhone 17. Kalau nanti keluar, itu langsung ada nih iPhone 17 harga miring segala macam. Update juga mereka ya. Bea cukai, padahal belum ada tuh barang. Masya Allah. Dia duluan jadi start curi duluan ya. Bener-bener deh. Jadi mudahnya kalau untuk mengetahui yang lelang-lelang ini biasanya itu ada di situs Kementerian Keuangan atau situsnya Bea Cukai itu ada pengumumannya. Nah, kalau dia tidak diumumkan di situ ya berarti bukan. Berarti bukan. Apa Pak situs pelelangannya apa tadi Pak? Bisa dilihat informasinya di www.beacukai.go.id ataupun di DJKN ya. Biasanya begitu. Biar bisa tahu kan. Ini kita juga jadi tahu. Kita jadi tahu. Nanti ada pengumuman, nah itu biasanya bisa dilihat apakah ada lelang, seperti itu. Nah kemudian modus berikutnya ini. Nah ini yang ramai nih. Ini yang ramai. Karena saya sendiri sering beberapa kali mengalami ini. Dulu saya tugas di bandara tuh, jadi sangat sering terjadi seperti ini. Itu modusnya apa nih Mbak Rere? Apa tuh Pak? Modus asmara.
Modus asmara. Iya, love scamming bahasanya. Iya. Ya kan? Jadi memang ini modus yang memainkan gak cuma finansial, tapi perasaan. Waduh. Ya mohon maaf ya, netizen Indonesia, warga Facebook, biasanya kita kan orangnya sangat ekspresif ya, Iya. ya kan, menulis status kita lagi ngapain. Iya, bener. Hi, I'm single happy mom. Single nih, kata Facebook, ya kan. Single tapi mom. Iya, single happy mom, Happy you know. mom, iya. Kan, Paham. Kemudian kalau sedang gini-gini, itu sebetulnya membuka data kepada penipu tadi untuk mengetahui siapa dia. Oke. Dan dia akan mengikuti what they want, what they need. Iya. Begitu misalnya, misalnya single mom memerlukan a lovely, charming, loving daddy. Oke. Dia akan berperilaku seperti daddy. Iya. Iya, dan itu berproses Bang Beto. Ada itu teman saya pernah kena kayak gitu tuh. Japri, di Japri, DM, di DM. kemudian didapetin lah hatinya. Bahkan beberapa kasus itu dia dikirimin hadiah coklat dan segala macam. Iya, wis. Kemudian ini seolah-olah dia. Ya, teman saya ada seperti itu ketipu. Berarti nggak cuma 1-2 ya, Dan banyak ya. biasanya di bule tuh. Iya. Iya kan? Orang-orang Entah di luar. Kanada, di Singapura gitu kan. Entah di Australia seperti itu. Kalau kita misalnya military looks wannabe gitu ya, pengen jadi militer, dia berperilaku sebagai militer. Saya militer USA. Oke. Saya pengen mengirimkan uang ke sana. Saya ingin investasi uang ke sana. Ada juga seperti itu. Oke. Nah, yang love scamming ini nih, aduh, gimana ya? Udah finansialnya juga tersedot, perasaannya itu perasaannya juga. hancur, ya nggak sih? Iya seperti itu. Sering Pak, saya sering dapat cerita kayak gitu, Iya, sering betul. sampai katanya ngirimin handphone, Iya, ngirimin betul. laptop, Uang, ini betul. tapi tertahan di bea Ya, cukai. betul. Gitu. Saya waktu itu di bandara ya, orang tuh sampai datang Bang Beto. Dia datang dari Surabaya, first flight, gitu, datang langsung ke Bandara 2, saya lagi tugas. Oke. Nangis-nangis. Suami saya mana? Suami saya mana? Itu kan. Saya tanya, Suami ibu yang mana? saya kasih minum dulu, kan saya tahu saya minum baru dia, iya pacar saya datang dari Singapura, Oke. bawa uang, bawa handphone, katanya ditanya dengan bea cukai. Kalau saya nggak datang saya diapa-apain gitu, seperti itu. Saya jelaskan segala macam gini, begitu diliatin ternyata Betul. Penipuan. penipuan. Udah sejauh itu. Sudah sampai pakai perasaan. Pakai perasaan Bang Betul, pakai hati nih. Bahaya kan gitu kan. Udah pakai perasaan lalu ditipu pula. Jangan kemana-mana. Iya. Ini masih seru Ini banget. masih seru banget. Ada yang mau lewat dulu, Jadi Mitra Sejaman Siar Jangan tetap kemana-mana. pantengin gelaran Bang Jamal. Bangun, jangan malas. Ngejreng sih. Iya, Mitra Zaman Siar kita kembali lagi masih ngobrol bareng bersama Bea Cukai Bekasi dan Cikarang. Mitra Zaman Siar hari ini Iya. cukup seru sekali. Betul. Apakah kita kembalikan lagi, Re, melanjutkan tentang modus? Boleh. Karena tadi masih Kayaknya seru banget. masih banyak ya. Masih banyak kayaknya Masih perlu banyak disampaikan. modus-modus penipuan mengatasnamakan bea cukai Wis. yang belum disampaikan nih sama Bapak Anugrahwan tadi. Ada Bang Dani juga boleh. Lanjutin lagi kan? Oke, Lanjut ini lagi. masih soal cerita soal perasaan tadi. Oh iya, masih berlanjut episodenya nih, Bang. Gak apa-apa. Biar Jadi tahu. kayak kalau sinetron itu biasanya modusnya itu ada beberapa tuh. Oke. Jadi dia bisa mengirimkan dalam bentuk barang kiriman. Oke. Nah, bentuk dalam kiriman, dikirimkan. Setelah ini sayang, saya ngirim loh buat kita nikah nanti. Kirim bisa apa aja. Bisa kalau pertama mungkin 1-2 memang dikirim dulu tuh barang-barang yang low price tuh ya buat nikah entah apa. Tapi makin sini biasanya mereka makin gede tuh minta transfer sejumlah uang, apalagi udah dapat hatinya. Nah mulailah dia ngirim barang-barang yang berharga lewat barang kiriman. Iya. Nah sama dia nih si pelaku bisa langsung tuh dikirimkan resep palsu. Resep palsu ini saya udah kirim loh dari Singapura, dari Jerman, dari Malaysia. Ini alamatnya buat kamu bener ini kan? Padahal itu berisi tuh resep yang bener, yang aspal mereka bikin sendiri. Aduh. Nah itu. Kemudian apa? Habis itu ada nanti pihak kedua tuh. Oke. Pihak kedua yang dia seolah-olah mempresentasikan jadi bea cukai. Oke. Iya, role play ya jadi jadi bea cukai gitu. Ada pemain keduanya nih. Pemain keduanya tuh bukan orang pertama itu. Kadang-kadang ibu-ibu, kadang-kadang bapak-bapak. Saya halo perkenalkan saya Rijal, saya dari bea cukai Soekarno-Hatta. Nah, misalnya begitu kan. Barang ibu ditahan nih. Kalau ibu tidak melakukan pembayaran ke rekening ini, barang ibu nanti akan dilakukan penegahan atau penanganan dan ibu dipaksa gini-gini. Orang
mulai tuh pengkondisian supaya dia panik gitu di level seperti itu. Nah, itu di level yang pertama. Di level yang kedua, ketika dia udah sangat deket, sangat intim, sudah lovable banget lah, udah bikinnya udah we're getting married kayak gitu kan. Iya. Aku datang ya, orangnya datang Ya orangnya ya. tetapi physically nggak ada. Nggak ada. Itu tadi PHP benar. Aku sudah di Bandara Terminal 2 Soekarno-Hatta, dia Sherlocknya fake. Wis. Fotonya juga fake. Dulu saya pernah juga kejadian gitu. Orang datang, dia lupa. Bener Pak, pacar saya sudah ada di Terminal 1. Pacar ibu dari mana? Dari Pekanbaru? Enggak, dari luar negeri. Waduh. Halo, Terminal 1 enggak ada luar negeri. Terminal 1 ya dong. Iya. Iya, Terminal 1 nggak ada luar negeri ya. Lokal itu. Lupa tuh penipunya. Ada juga kayak gitu. Iya. Penipuan seperti itu. Ada juga tapi ya Pak ya, kasus-kasus yang seperti itu ya. Dan banyak gitu. Iya, itu tadi sampai bulan ini aja udah 1980 per Iya. Jadi ini hari ini benar-benar edukasi sekali ya. Ya, jadi Bang, kita harus hati-hati nih, apalagi buat yang kenalan-kenalan dari luar negeri gitu. Pernah tuh Mas, ada dikirim foto ganteng orangnya. Kayak siapa nih, Mas? Auto searching kan sekarang bisa tuh. Lewat Google searching kan kita yang ternyata Justin Trudeau. Perdana Menterinya Masya Allah. Kanada, dia udah seneng banget girang dia dapat bule kan attentionnya aja. Morning dia, morning sunshine, pokoknya ditambalin Di love hatinya. bombing terus gitu ya. Ternyata malah ini siapa tadi Pak? Foto siapa? Aslinya enggak. Itu Perdana Menteri Kanada. Comot. Bahkan penipunya pun nggak tahu itu siapa ya. Penipunya nggak tahu, yang ditipu udah seneng duluan. Pasti ada kelemahannya dia juga ya. Iya. Aduh. Cuma ini kasusnya lucu sih kalau yang ini. Tapi jadi buat pembelajaran juga untuk mitra zaman siar yang mendengarkan lebih berhati-hati lagi. Betul. Apalagi yang lagi single nih ya sekarang ya. Iya. Jadi lucu juga nih ya kasusnya bea cukai yang ini ya. Pengen diketawain tapi kesian ya Pak ya. Ruginya double. Iya, double. Rugi perasaan, rugi materi dan waktu juga sini. Kita lanjut lagi nih Pak nih. Nah, masih ngomongin modus nih. Monggo Mas Nugrawan. Iya. Masih ngomongin modus. Masih mau banyak juga modusnya ya. Masih banyak modus. 3 lagi. Ngalamin tuh, dasar begitu ya kan. Iya. Sebelah kita, tangga kita, atau teman kita. Pura-pura bahagia, dapat pacar online ya kan. Tahunya Dia nih. Aduh. Ini dia nih Pak nih. Makanya gue lagi serius. Lu jangan ketipu. Ntar cewek cantik dari Amerika atau dari luar negeri DM gue, tahu-tahu Tapi dia agak lemah gitu Pak. gue agak lemah. Kalau yang soalnya. pirang-pirang dia agak lemah emang. Betul. Emang harus ngomongnya harus pakai video call, terus harus pakai anti filter Pak. Bener Pak Nugra. Bener itu Pak. Setuju saya. Modus berikutnya ya, ini yang agak yang juga cukup sering. Ini adalah terkait dengan penipuan untuk aktivasi email. Ya, jadi email kalau telepon dari luar negeri itu kan. Mungkin bisa dikasih tahu dulu untuk mitra zaman siar mungkin nggak tahu apa email itu Pak. Email itu nomor identitas untuk telepon. Ya. Jadi semua telepon genggam kita itu ada nomor emailnya. Ada nomor emailnya. Nah, nomor email itu ngikutin kartu. Jadi kalau dia slot kartunya 2, emailnya 2. Oh, gitu. Jadi kalau barang handphonenya dari luar negeri masuk Indonesia, itu setelah dia bayar bea masuk, emailnya baru bisa diaktifasi itu. Baru bisa. Oh, iya. Buat apa? Buat hindarin yang barang-barang yang black market itu. Iya. Nah, dengan ada itu black market bisa kita kurangin tuh. Nah, mulailah muncul handphone harga bawah Mas gitu ya. Harga miring jungkir balik gitu. Jadi kalau dia masuk ilegal dia nggak bisa dipakai di Indonesia karena harus diaktifasi. Nah, aktivasinya itu harus ketemu dengan bea cukai. Karena apa? Data-datanya itu harus diinput dulu oleh petugas bea cukai. Baru dia bisa on. Baru bisa on ya. Iya. Nah, kalau yang ini sebenarnya mengatasinya lebih mudah gitu ya, karena untuk bisa mendaftarkan itu kita harus
nongol, harus muncul untuk bisa didata di kantor. Jadi bisa kita pulang dari luar negeri atau teleponnya itu di luar negeri, dia harus didaftarkan di bandara atau kantor bea cukai terdekat. Begitu. Seperti itu. Dimudahkan supaya bisa di kantor bea cukai terdekat. Nah, karena dimudahkan seperti itu ya kita bisa mengeceknya langsung. Gitu. Ya kan. Sering penipuannya itu dia bilang dia jual atau mengaktifkan nomor IMEI yang sudah lama. Nah, ini juga sudah tidak benar. Udah nggak benar tidak ya. benar gitu. Waduh. Tidak bisa. Jadi tahu kita nih sekarang. Jadi tahu nih. Jadi nanti ada tawaran ini bisa nih yang barang lama atau ini lama mau diaktifkan lagi bisa. Oh itu nggak bisa kalau Udah tidak nggak lewat bisa, dari ya? 6 bulan nggak bisa. Jadi kita harus bawa telepon, harus bawa telepon. sesaat itu juga didaftarkan di bea cukai begitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu barang kiriman. Ini tadi seperti yang modus yang pertama kita bilang gitu kan. Dibilang Bapak ada dapat kiriman dari. Nah, pastikan dulu bahwa memang kita punya transaksi. Lah kita nggak punya transaksi terus dibilang Pak ada kiriman barang untuk Bapak. Lah itu dari mana? Oke, jadi sebenarnya prosesnya mudah kalau ada transaksinya. Betul. Kalau memang ada transaksinya nanti tinggal kita cek, Bu. Ya, Bapak. Ada situs kita untuk bisa ngecek namanya barang kiriman itu www.beacukai.go.id /barang kiriman tanpa spasi ya. Itu dicek di sana, kita punya resi, kita punya nomor identitas pengiriman untuk barang itu bisa dicek di situ dan kita bisa lihat oh sebenarnya barang ini sudah ada di mana gitu. Seperti itu. Sama aja kayak kita beli apa online ya bisa kelacak ya. Betul. Ini apa Instagram, Facebook, TikTok, semua udah pada jualan tuh. Ya kan? Nah, itu nggak semuanya juga yang sorry to say ya, mungkin juga tidak semuanya verified ya. Kecuali kalau yang di marketplace. Beberapa orang yang mengambil keuntungan dari situ dalam tanda kutip menipu itu menggunakan itu. Ini bukan cerita bohong. Iya. Bea cukainya sendiri pernah ketipu. Bea cukai ketipu. Ada teman saya. Maaf saya ngakaknya gede banget. Bea cukai ketipu. Ini kayaknya nggak pernah denger talk show radio tuh apa gitu. Dia beli barang. Ya namanya kecelakaan kan bisa aja gitu Bisa kan. aja terjadi. Tolong untuk semua staf bea cukai didengerin dulu nih, diputar udah di pengumuman kan Pak, hari ini ada talk show Pak. Saya beli laptop nih. Halo gitu ya. Iya. Beli laptop, tidak tahu kalau laptop dari mana. Nah, harganya miring. Miring. Begitu dia udah transfer segala macam, baru kasih tahu dia. Ya kan? Pak, mohon maaf, barang Bapak dari Batam. Dengar Batam kan tahu dong. Iya. Ini barang, wah ini barang dari Singapura. Barangnya murah, ya kan? Nah, barang dari Batam, cuma nggak bisa keluar Pak. Ini harus bayar pajak dulu, kan gitu segala macam. Iya. Jadi memang tidak mesti dari luar negeri. Barang-barang yang kawasan KPBB ya, itu kawasan dengan fasilitas seperti Batam, Bintan itu ya. Itu kan barang yang ketika dia dikeluarkan dari daerah itu memang harus bayar bea masuk. Iya kan seperti itu. Jadi mereka pakai modus itu tuh. Jadi kalau misalnya beli dari barang dari daerah itu, teman-teman harus pastikan apakah harga murah itu sudah include belum dengan pajaknya, dengan bea masuknya, ya kan? Kalau misalkan memang belum dan kemudian menjadi risiko kita, sejak awal sudah harus ada kejelasan seperti itu. Jangan itu tadi. Jadi barangnya gak nyampe, transfernya udah, kemudian kita disuruh nambah, barangnya kita nggak dapet. 2 kali lagi rugi, ya kan? Bablas juga. Udah itu udah penipuan banget itu mah. Iya. Jadi masih ada lagi Pak modus-modus penipuannya? Sudah selesai ya. Berarti itu tadi yang bisa mitra sejaman siar ingat gitu. Jika di lain waktu ada apa sih namanya, ada cara apa namanya, orang yang tiba-tiba ngechat atau mengaku bea cukai kayak gitu. Jadi udah diingat nih, udah kita edukasi. Tadi udah disampaikan juga modus-modus penipuannya apa aja. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak nih, biasanya ciri-ciri yang dapat diidentifikasi pada penipu itu apa aja nih Pak nih? Ciri-ciri ada. Ini juga dari yang sudah bisa kita saring dari berbagai macam peristiwa yang kita data dilaporkan kepada kita. Jadi ciri-ciri yang bisa kita identifikasi kalau dia penipu nih ya. Pertama nih, ketika menelpon atau menginformasikan kepada yang punya barang atau yang dikirimin barang, itu jenis pungutannya tidak wajar untuk transaksi online.
nilai pajak yang ditagihkannya itu tidak wajar dibanding nilai barang. Ya, itu ciri-cirinya ya. Itu yang pertama. Tapi pastikan bahwa memang kita memang punya transaksinya. Nah, kadang kita tidak punya transaksinya, dibilang orang ini Pak ada barang dikirim orang dari orang lain, padahal itu bukan punya kita gitu. Jadi pastikan dulu, jangan sampai kita dari awalnya aja udah salah gitu. Lalu biasanya ini menggunakan atau menghubunginya itu menggunakan nomor HP pribadi. Ya, mayoritas ini menggunakan foto profil berseragam dan menggunakan akun bisnis. Seperti itu. Lalu mereka mengintimidasi korban dengan ancaman hukuman penjara dan denda apabila nggak menuruti permintaan pelaku dengan batas waktu pembayaran yang singkat gitu. Sejam, 2 jam. Jadi korbannya nggak sempat berpikir logis. Waduh, ini bener udah mendesak nih, nanti kalau nggak barang gua nggak bisa keluar gitu kan, nggak bisa dikirim katanya. Lalu terakhir dia akan meminta, nah ini yang paling yang bisa kita sangat cirikan, meminta sejumlah pembayaran itu ke rekening pribadi. Nah ini yang silakan dilihat kalau itu nomor rekeningnya atas namanya siapa. Itu tidak bisa karena pembayaran ke bea cukai itu harus menggunakan billing. Billing itu tagihan yang diterbitkan secara resmi oleh aplikasi di bea cukai, dan itu akan merujuk kepada bank rekening penerima negara, atas namanya itu negara nanti. Begitu. Jadi bukan nomor pribadi, bukan pribadi. Rekening pribadi. Betul. Itu yang paling ciri yang paling utama tuh biasanya tuh ya. Terus biasanya dia nge-up harganya tuh sampai berapa persen gitu Pak? Itu gimana Kang Undani di pengalaman di ininya? Oh, ada pengalamannya juga nih Pak nih. Iya, pasti betul. Kalau biasanya range-nya memang tidak ada rata-rata yang pasti gitu ya. Tapi biasanya kalau mereka memang memanfaatkan margin yang masih reasonable untuk dibayar, tetapi sebetulnya itu sudah di luar perhitungan resmi. Ya katakanlah misalnya kita beli barang nih 10 juta. Kemudian kan kalau misalnya untuk elektronik itu biaya masuknya kan 0% kan. Ya PPH sekitar 11%, PPH misalnya 10% segala macam, paling kita ya bayar di sekitar 25%-an ya kan 12 juta seperti itu kan. Ya itu mereka Pak ini ada nih Bapak kurang 2 juta biaya masuk. Nah, padahal sebetulnya bisa jadi harganya itu harga sudah include. Kan misalnya harga yang tadi yang disampaikan harga barang di Batam tadi itu. Adik saya Bang Betot kena lagi. Kakaknya bea cukai, adiknya bisa kena. Katanya beli barang nih, beli apaan? Bantal katanya dari Batam. Emang di Tanah Abang nggak ada? Iya, 100.000 murah. Emang kan harga pasaran yang fluffy bag gitu kan? Kan 100.000 kan, 100.000 ya sudah harga-harga yang agak miring dibandingkan misalnya beli di Tanah Abang Pasar Baru itu 800 sedikit. Kan 300.000, suruh dia bayar 300.000 sisanya. Iya, saya bilang jangan deh, nggak mungkin. Abang kan waktu saya masih lagi di Batam memang, nggak mungkin. Abang cariin di Batam, kagak ada tuh barang. Memang penipuan, absolutely penipuan. Adanya Bang Dani aja kena, apalagi kita. Terkecoh ya. Sering tuh dapat telepon dari bea cukai lagi di Sorong. Bea cukai mana? Bang, abang tugas Batam kan? Iya kenapa? Orangnya gila militer, kemana-mana jalan tegak begini, ya kan? Kemana-mana hormat, ya kan? Dia tahu, dia masuk tuh ke sela-sela itu, menyesuaikan dengan karakteristik. Dia memang si penipu ini adaptif gitu loh, ya kan? Dia minta sejumlah uang karena katanya ini uang hasil dari saya tugas di Afghanistan. Wah, dapat duit lebih nih, mau saya invest katanya di Indonesia, tapi ketahuan bea cukai. Dia nggak ngerti kalau bea cukai, dan bea cukai juga nggak ngerti kalau dia ditipu. Untungnya telepon saya gitu. Masih ada untungnya. Masih untungnya terbebas juga. Nah, kadang-kadang juga itu banyak juga ditemukan dia pakai foto-foto fake, comot-comot. Iya. Nah kalau kayak kami misalnya, kayak kami kan kantor dengan basic perusahaan. Perusahaan kami mengawasi beberapa perusahaan fasilitas, pabrik-pabrik itu. Nah. Beberapa orang menghubungi perusahaan mengatasnamakan saya, pakai foto profil saya. Di Batam kejadian tuh. Saya dihubungi sama Polda Batam, Mas Nog. It's real experience, it's my experience. 23 juta
ditransfer 2 kali ke rekening itu. Fotonya foto saya. Saya kan di Batam famous dong. Woi. Iya kan? Foto-foto saya di Batam ada banyak gitu kan. Bisa comot di mana aja gitu kan. Habis ini kita foto bareng, Bang. Iya kan? Iya kan? 23 juta. Yang paling saya sesalkan apa? Saya nggak dapat bagian. Nggak bagi-bagi gitu. Oke. Minjem foto. Iya. Oke. Nanti kita Tahan lanjutin dulu, lagi apa ya. Tahan Masih dulu. tambah seru, Tahan dulu. tapi ada yang mau lewat dulu. Jangan kemana-mana. Tetap di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Panteng terus. Ngejreng sih. Jangan malas. Oke, Mitra Zaman Siar masih talk show bareng Bea Cukai Bekasi. Bekasi dan Cikarang. Oke. Jadi ngobrol-ngobrolnya makin seru ya. Makin seru banget, Re. Luar Sama- biasa. Makin sini makin panas. Makin panas, makin seru. makin tapi yang jelas makin bermanfaat untuk masyarakat. bener. Pastinya, tentunya. Re. Jadi untuk Mitra Zaman Siar masih ada waktu sekitar 15 menit lagi talk show kita, jadi pantengin, Iya. jangan dipindah-pindahin salurannya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak ya, boleh Bapak Undani atau Bapak Anugrawan juga boleh, pokoknya siapa aja nih yang jawab, asal jangan Bang Betot. Enggak, kalau gue nggak bakal jawab, gue diem aja. Ya, misalnya nih Pak nih, udah terlanjur transfer ya, udah terlanjur transfer ketika ada apa namanya, ada pemberitahuan atau WhatsApp atau ada chat gitu dari Bea Cukai. Biasanya udah terlanjur transfer nih, apa yang harus kita lakukan? Atau ada gimana cara pelaporannya gitu Pak? Iya. Oke. Baik, kalau udah terjadi ya dan memang tahu-tahu kita menyadari, oh saya ketipu ini ya, gitu ya. Nah, silakan dilaporkan Ya. ke Bea Cukai. Nah, ini ada namanya Bravo Bea Cukai. Bravo Bea Bravo Cukai. Bea Cukai. Itu di nomornya di 15.00.225. 15.00.225. 225. 225. Ya, itu yang di kantor pusat. Nah, itu nanti akan dicatat, diarahkan. Nah, masalah kalau transaksinya ya karena itu bukan ke Bea Cukai, itu ya kita tidak bisa ikut campur lagi di situ. Tetapi kami akan mengambil, Pidana, Mas, ya? iya, itu sudah hubungan antara si penipu dengan korbannya. Nah, Oke. kita tidak benar. Tapi kita bisa mengarahkan, misalnya ya itu akan menjadi catatan kami bahwa ini ada modus terhadap orang ini, caranya begini, itu akan jadi database kita dan kita akan mencatat itu dalam apa untuk upaya kita pencegahan berikutnya. Nah, itu pencegahannya ya kita harus edukasi. Salah satu caranya ya seperti ini. Seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian dalam hal Bapak Ibu atau pemirsa nanti bisa kejadian atau ragu pada saat ada suatu transaksi gitu ya. Silakan cek tadi pertama di www.beacukai.go.id /barang kiriman ya untuk mengecek kalau ada yang berusaha menipu atau mau mengecek benar atau tidaknya barang kirimannya itu bisa di situ. Nah, kemudian yang transfer nih. Nah, Ya. Oke. Sebelum transfer ya, tolong pastikan dulu rekeningnya itu bisa kita cek gitu. Itu di https cekrekening.id ya. Ada Itu juga masukkan nomornya di situ, kita akan bisa lihat. Tadi seperti dibilang pertama, rekeningnya tidak boleh atas nama pribadi. Ya, pasti harus dia di bank dan atas nama negara itu di situ ya. Nah, kemudian apabila memang masih ragu lagi, silakan misalnya terkait email atau apa, silakan hubungi kantor Bea Cukai terdekat. Oke. Ya. Atau hubungi saja kontak di kantor yang sudah ada. Untuk di Bekasi nih ada ini. Iya. Ya, di 0811 9597 Baik. 750. Baik. Ya. Kalau untuk di Cikarang bisa dikontak di nomornya di 0813 8080 0765. Ya. Oke. Untuk sosial medianya ada Pak, langsung bisa. Biasanya kan warganet sekarang ya, iya. senengnya langsung komen gitu di Sosial Sosial media. Cukai Pusat itu @beacukai.ri, R-nya besar, itu besar, atau di @bravo bea dan cukai, ya kan. Terus kalau untuk di Bekasi bisa ke Bea Cukai Bekasi, BC Bekasi. Nah, ini pertanyaan ini deh Pak deh. Biasanya nih siapa aja nih Pak yang biasanya paling rawan, paling sering
kena penipuan atas nama bea cukai sendiri gitu Pak? Umumnya biasanya. Tadi, memang menariknya adalah dia itu adaptif ya penipu ini. Dia bisa masuk ke story orang, masuk ke identitas orang, kemudian menyesuaikan dengan karakter orang tadi tersebut. Jadi siapapun sebetulnya punya potensi untuk bisa kena. Tapi kemungkinan ya hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya kita tidak tertipu nih. Ya. Ataupun kalau misalnya kita sedang ada di level itu, sedang DPHP nih misalnya, tiba-tiba punya pacar bule lewat Facebook, ya kan? Sorry, halo, ya kan? Wake up girl, ya kan? It's time to wake up. Kata Bang Jamal, bangun pagi-pagi. Pagi-pagi. Jangan malas. Jangan malas, gitu kan. Pertama kalau misalnya ada orang mengaku bea cukai, kemudian mencoba mengintimidasi atas sebuah transaksi ataupun tadi lob skimming, pertama apa? Jangan panik. Karena kepanikan itulah sebetulnya yang dikondisikan oleh mereka. Proses awal itu pengkondisian adalah ketika kita panik. Ketika kita panik, kita akan kehilangan nalar. Betul. Kita tidak bisa berpikir secara lebih jernih. Ya kan? Jangan panik. Meskipun mungkin mereka ya menipu, mengintimidasi, mengancam, pidana, memenjarakan, bla 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 dengan suara yang khas tadi itu kan. Biasanya kan nggak mungkin suara mendayu-dayu gitu ya. Di bea cukai nanti kita ini ya. Oke, pasti intimidatif orang kan seperti itu. Terus yang kedua, jangan pernah langsung transfer. Jangan pernah langsung transfer. Itu tadi. Cek kebenaran rekening seperti disampaikan tadi Mas Nugrawan di https://cekrekening.id. Itu bisa dilakukan di situ. Apakah rekening ini rekening punya siapa? Seperti itu tadi. Perlu dipahami bahwa semua transaksi penerimaan negara itu via billing system. Transaksinya resmi. Jadi umumnya siapapun bisa kena. Nah, kemudian itu tadi saya sampaikan, konfirmasikan dulu ke bea cukai melalui berbagai sosial media, entah itu telepon, channel sosial media kami, Instagram, Facebook, nomor live langsung, IG, Twitter, monggo silakan. Ya, Pak, ada satu pertanyaan, boleh nggak? Satu aja nih. Dari masih ada waktu sedikit. Ada Cita di Tambun, mau tahu cara kita dapat mengidentifikasi barang-barang palsu atau ilegal nih ketika melakukan pembelian online. Ada caranya nggak Pak, atau tipsnya dari bea cukai? Barang palsu atau ilegal. Nah, beda antara palsu dan ilegal. Oh iya. Kalau KW itu KW maksudnya. Kalau barang palsu itu lebih ke KW ya. Nah, itu hubungannya dengan IPR, Intellectual Property Right. Haki. Betul. Nah, barang-barang yang cenderung seperti itu biasanya mereka dari segi harga harganya miring. Kemudian juga penjual, kalau barang-barang yang dia resmi itu ada sole agent resminya, official sole agentnya, ya kan? Kalau dia udah ngaku dari, wah ini barang murah ex Batam, halo, zaman sekarang masih ada zaman barang ex Batam, kayaknya udah nggak lagi deh. Ex Tanah Abang. Ex Tanah Abang banyak gitu ya, seperti itu. Jadi, jadi mungkin Mbak Tia tadi mohon untuk bisa mengecek kembali. Mbak Cita, terima kasih pertanyaannya. Pertama dari segi harganya, yang kedua dari segi kewajarannya juga seperti itu. Biasanya mereka si penjual itu lewat sole agent juga seperti itu. Dan kalau untuk barang-barang ilegal? Kalau barang ilegal jangan dibeli. Ya. Udah dikasih tahu ya Mbak Cita ya, tidak boleh membeli barang-barang ilegal. Ini Pak seringnya dia nih Pak. Tapi beruntungnya dia saldonya kosong mulu, jadi nggak bisa transfer. Nanti minta pada kioi. Baik, kita masih punya satu segmen lagi di segmen akhir nanti kita akan kembali lagi tetap di Gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Panteng terus. Ngejreng sih. Iya, kembali lagi di Gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Kita ada di segmen akhir, bincang-bincang kita talk show bersama dengan Bea Cukai Bekasi dan Cikarang. Penting banget, berarti masyarakat harus tahu ini semua Re ya. Betul. Waduh, ini luar biasa Re. Kalau Bea Cukai nggak bilangin kita bakal jadi korbannya. Belum melek-melek. Belum melek-melek kita. Untung Bea Cukai datang ke El Gangga juga kasih informasi buat mitra zaman siang. Betul. Nah, ini untuk segmen akhir nih. Bapak Undani dan Bapak Anugrahawan tidak terasa sudah di segmen akhir ya. Mungkin bisa kasih pesan-pesan untuk masyarakat di Kota Bekasi dan sekitarnya. Pendengar kita kan lebih ya, dimanapun di Jabodetabek dan sekitarnya. Dan apa nih yang dapat kita lakukan supaya dapat terhindar dari penipuan yang mengatasnamakan bea cukai? Itu Re, pertanyaan gua hampir sama sama lu. Itu yang harus kita tahu. Mau tanya sama. Oke, biar kita terhindar ya.
pertama tolong pahami bahwa pembayaran pungutan negara itu ditujukan ke rekening penerima negara. Baik. Ini menggunakan billing. Nah, di billing itu akan banyak ada informasi banknya siapa, rekeningnya atas nama negara, kemudian ada yang sebagai yang tertagih siapa. Nah, terus pastikan di situ ada nomor yang ada 16 digit namanya NTPN. Ya, itu pasti ada di situ, sehingga itu yang akan menjadi kode ketika nanti kita setelah melakukan pembayaran kita menebus mengeluarkan barang kita itu menggunakan kode itu juga, itu akan dicek begitu. Baik. Nah, kemudian jelas bahwa rekeningnya itu bukan atas nama pribadi, jadi bukan atas nama misalnya pejabat bea cukai ataupun pejabat Kementerian Keuangan, itu tidak akan ada namanya di situ. Ya. Nah, kemudian berhati-hati ketika belanja online, telusuri dulu ya apakah laman atau akun penjualnya itu terpercaya atau kredibel gitu. Jadi kalau tadi dibilang bagaimana barangnya palsu atau enggak, ya ada harga ada barang itu udah pasti gitu ya. Jadi kalaupun beli barang-barang branded gitu misalnya di luar, diskonnya nggak akan jauh-jauh, dan pastikan Anda mengecek di beberapa situs. Jadi bisa tahu perbandingannya, nggak mungkin lah jomplang banget gitu ya. Itu udah pasti mencurigakan sekali. Dan berhati-hati berkenalan di media sosial. Nah, itu banget. Udah rugi waktu, rugi perasaan, rugi materi. Nah, Pak Unda nih bisa punya banyak pengalaman di situ barangkali. Terlihat dari wajahnya yang merenung gitu ya, mengingatkan. Kayaknya banyak kenangan di media. Betul, saya banyak kenangan ketika menghadapi seorang wanita misalnya yang menangis, kemudian di bandara waktu itu malam-malam saya masih ingat. Cuma kan saya hanya bisa ngasih gelas aja, air putih. Saya nggak bisa melakukan sesuatu yang besar gitu loh. Sesuatu yang bisa kita hindarkan dari peristiwa itu adalah pertama, memang kita harus memahami dulu bahwa di luar sana orang itu tidak baik-baik saja. Banyak cara orang untuk menipu. Bahkan dia mengambil seragam, mengambil foto orang dan memposisikan dirinya sebagai orang lain. Berhati-hatilah menjaga hati, berhati-hatilah juga mengisi hati, dan berhati-hatilah juga mengisi hari. Betul. Jangan sampai kita jadi korban tipu korban selanjutnya seperti itu. Waduh. Kalau saya kita bisa lebih bijak bermedia sosial. Media sosial itu adalah dua mata yang berbeda. Betul. Dia sangat bisa memberikan kebaikan kepada kita, mendorong secara perekonomian kepada kita. Tetapi di lain hal banyak orang-orang oknum-oknum yang memanfaatkan itu untuk kesenangan, untuk keuntungan pribadi. Betul. Ya. Jadi bermain bermedia sosial sewajarnya saja. Sewajarnya saja. Jadi berhati-hati berkenalan di media sosial berarti ya. Kenalan lu banyak kan? Banyak banget ini makanya nih. Followernya berapa tuh? Boleh Pak, abis ini saling follow-followan. Oke deh, gimana Re? Kayaknya waktu juga lah yang membatasi kita. Betul, nggak kerasa 1 jam. Nggak terasa 1 jam. Isinya banyak banget nih ya. Aduh. Semoga perbincangan kita kali ini bersama dengan Bapak Undani dan juga Bapak Anugrahawan punya banyak manfaat untuk mitra sejaman siar yang mendengarkan. Kita mau pamit enggak kan? Pulang. Enggak. Masih ada talk show lagi. Masih nyambung lagi. Iya, jadi untuk mitra sejaman siar tetap pantengin gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Karena hari ini extend sampai dengan jam 11. Oke. Boleh Bapak pamit dulu mungkin sama mitra sejaman siar, silakan. Siap, terima kasih. Silakan. Siap, terima kasih Mitra Gangga, sehat terus, tetap bijak bermedia sosial ya. Iya. Betul. Silakan. Terima kasih Mitra El Gangga. Semoga perbincangan kita di pagi ini menambah hasanah baru, informasi yang baik, dan hari ini semoga kita sukses semuanya. Terima kasih. Baik. Baiklah Bang Betot. Baik, Dere. Iya, jadi kita pamit dulu. Pamit di sesi ini. Nanti kita bakal balik lagi. Jadi mitra jangan kemana-mana. Kemana-mana jangan. Yang lagi beraktivitas tetap semangat. Yang lagi di kendaraan juga hati-hati di jalan. Tetap semangat juga. Jangan kemana-mana. Tetap di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas.